kita bergabungnya dengan SPMI. Di tahun 2000 di PT Marsol Abadi Indonesia itu ada polemik. Ya. Polemik ini disebabkan adanya kesepakatan antara serikat pekerja pada saat itu masih Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan atau SPTP berunding dengan pihak manajemen, dan hasilnya itu ternyata tidak bisa diterima oleh karyawan atau anggota serikat pekerja pada saat itu. Dan itu kalau tidak salah perundingan masalah upah, terkait kenaikan upah. Ya. Jadi hasil perundingan itu ditolak oleh seluruh karyawan PT Marsol Abadi Indonesia. Dan dari kejadian itu, ya, ada rasa tidak percaya lagi dari anggota serikat pekerja terhadap pengurus serikat pekerja. Dan akhirnya karena sudah tidak percaya, ada inisiatif dari rekan-rekan waktu itu, ya, untuk mendirikan serikat pekerja yang independen. Iya. Nah, dari inisiatif tersebut akhirnya rekan-rekan, ya, perwakilan dari karyawan itu melanjutkan untuk bisa merealisasikan keinginan memiliki atau menjadi bagian dari anggota serikat pekerja. Prestasi yang membanggakan pada masa periode saya adalah juara Porselo se-Kabupaten Kota Bekasi, yaitu Pekan Olahraga Sektor Logam. PT Marsol Abadi Indonesia diberi amanat oleh kawan-kawan untuk menjabat sebagai Ketua PUK periode 2006-2009. Di situ memang sangat-sangat berat. Salah satu yang mungkin perlu saya sampaikan, alhamdulillah dulu PT Marsol Abadi Indonesia waktu kerja yaitu 6 hari kerja. Tapi alhamdulillah di masa periode saya bisa kita rundingkan dengan pihak perusahaan, dan ternyata berhasil dengan 5 hari kerja. Tujuannya apa? Kita dengan 5 hari kerja, kalau memang ada produksi agak banyak, mungkin bisa hari satu bisa overtime untuk menambah daripada pemasukan pendapatan kawan-kawan semua. Dan juga 1 hari bisa buat keluarga di rumah hari Minggu. Nah, itu adalah salah satunya. Dan juga struktur skala upah kita coba untuk bisa menghargai sebuah kinerja dari para kawan-kawan semua. Jadi kita adanya sebuah kenaikan tidak harus sama, karena sebuah kenaikan harus adanya yaitu suatu penghargaan khusus yang sifatnya nanti bisa mendorong semangat kinerja daripada kawan-kawan. Makanya kita kalau kita dorong ke depan harus berjalan dengan baik di PT Marsol Abadi Indonesia. Dan juga tidak lepas itu pun dari kinerja kawan-kawan pengurus semuanya. Saya cuma berpesan kepada kawan-kawan pengurus, jangan lupa berjuang. Kita mengharapkan ridho Allah pertama, terus yang kedua, jangan sekali-kali kita mengharapkan sebuah materi. Karena dalam kepengurusan PUK kalau kita mengharapkan materi itu adalah salah. Dan kita mengharapkan ridho Allah, dan itulah perjuangan. Kita berjuang lewat PT Marsol Abadi Indonesia, lewat PUK PT Marsol Abadi Indonesia. Saya Sidik Mulyadi. Saya ex-ketua Serikat SPLF SPMI PT Marsol Abadi Indonesia untuk periode 2015 yang pertama, 2015 sampai 2018, dan periode kedua saya itu 2018 sampai 2021. Alhamdulillah saya terpilih menjadi Ketua Serikat periode 2015 sampai 2018. Pada awal perjuangan periode pertama saya, kita menghadapi secara internal dan eksternal. Secara internal, kita menghadapi bahwa
dispensasi serikat pekerja itu belum legal secara hitam di atas putih. Secara eksternal, kita menghadapi perjuangan pengupahan terkait PP 78 tahun 2015. Di periode kedua saya, itu tahun 2008 sampai 2021, kita mengalami perjuangan yang tambah sulit. Yang pertama yaitu melawan Undang-Undang Cipta Kerja. Sistem pengupahan dulu yang digunakan PP 78 itu berubah lagi, mempersempit dan mempersulit perjuangan kita PUK dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita kenal Undang-Undang Omnibus Law. Berapa tahun kita berjuang melawan Omnibus Law, sampai hampir 5 tahun kita berjuang melawan Undang-Undang Cipta Kerja. Secara internal kita melawan Undang-Undang Omnibus Law itu memperkuat PKB. Kami bersepakat berdasarkan rapat pengurus agar PKB hanya ganti kulit saja, agar tidak tersentuh Omnibus Law untuk menjaga hak dan pesangon teman-teman yang pensiun pastinya. Karena PR kita yang terpenting, bagaimana PKB kita tetap berlaku tidak berdasarkan Omnibus Law. Yang kedua, kita bersepakat dengan manajemen dengan program pensiun dini agar program ini dapat mengikat nilai-nilai pesangon teman-teman anggota. Terus berkomitmen agar Omnibus Law itu tidak dapat menyentuh hak-hak teman-teman anggota PUK SPL SFMI PT Marsol Abadi Indonesia. Jadi 2 periode itu undang-undang yang kita hadapi, alhamdulillah kita bisa bertahan dan tidak sampai menggunakan undang-undang tersebut. Awal keterlibatan saya di organisasi itu ketika tahun 2000 di bulan Mei, itu waktu kenaikan upah presidennya Gus Dur. Nah, di Presiden Gus Dur itu kenaikan upah 27%. Nah, di 27% itu dulu PT Marsol itu tidak menerima kenaikan itu dulu itu. Dan waktu itu kalau nggak salah masih SPTP, Serikat Pekerjanya. Dan saya sudah jadi anggota. Jadi kalau ketika itu SPTP berunding tuh terkait kenaikan upah tahun 2000 20%. Begitu SPTP berunding dan ditolak sama perusahaan. Perusahaan tidak mampu membayar kenaikan 20%. Akhirnya berundinglah SPTP dan gagal. Dan waktu itu saya ingat betul ketua SPTP mengatakan kita harus menerima keputusan perusahaan yang belum mampu menaikkan 27%. Di saat itulah spontan seluruh karyawan PT Marsol keluar dan melakukan mogok kerja. Nah, dari situlah saya mulai mengenal serikat pekerja. Akhirnya bergulir dan akhirnya seluruh anggota serikat pekerja SPTP waktu itu keluar dari SPTP dan mencari serikat pekerja baru. Dalam pencarian serikat pekerja baru itu diminatilah namanya SPMI, belum federasi waktu itu. Nah, waktu itu bergabunglah serikat pekerja PT Marsol bergabung ke SPMI. Nah, ketika bergabung itu dibentuklah PUK SPL FSPMI PT Marsol. Nah, waktu itu ketua pertamanya Bung Sulaiman. Nah, ketika pertama kali dibentuk PUK SPL SPMI itu terjadi yang namanya penghalang-halangan, intimidasi dan semuanya. Banyak rekan-rekan waktu itu teman-teman yang pendiri dari PUK itu di PHK. Salah satunya contoh kayak Bayu, contoh kayak Basar, contoh kayak Arif. Itu berapa orang yang ter-PHK ketika pembentukan PUK SPL SPMI. Dan saya diminta menggantikan posisi abang saya yang waktu pengurus. Nah, di sanalah saya mulai berkenalan dengan serikat pekerja.
Di pengurusan Sulaiman saya ditempatkan sebagai bidang sosek kalau nggak salah waktu itu, tapi tidak ada secara resmi, hanya penunjukan saja waktu itu. Nah, bergulir ke zamannya Bung Purwoto, kepengurusan Purwoto, di sana saya diminta menjadi bidang sosek kembali di kepengurusan Purwoto. Nah, di tahun 2003 saya masuk menjadi kepengurusan Bung Purwoto sebagai bidang sosek. Di sanalah saya mulai menjadi pengurus Serikat Pekerja PUK SPL SPMI bidang sosek. Zamannya Bung Paujan saya tidak masuk ke pengurusan, tetapi di PAW pergantian waktu saya masuk lagi ke zaman Bung Paujan pada bidang pendidikan dan sosial. Waktu itu saya masuk ke zamannya Bung Paujan menjadi pengurus. Itu ketiga kali saya pengurus. Nah, ketika Bung Paujan selesai, nah pada periode berikutnya, yaitu di periode keempat, saya menjadi ketua serikat, yaitu tahun 2009 sampai 2012. Nah, di sanalah kiprah saya sebagai ketua PUK, di mana di zaman saya ketua PUK, saya mulai belajar keluar terkait masalah pergerakan-pergerakan yang saya anggap berbeda antara internal dan eksternal. Di zaman saya lah, waktu itu kita banyak melakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Yang pertama, dari bonus 130.000 di zaman saya naik menjadi 110%. Itu satu. Yang kedua, di zaman saya pun, peralihan saya ke Bung Sulaiman, itu hampir mayoritas seluruh pekerja PT Marsol jadi karyawan tetap. Yang kedua, kebebasan berserikat yang luas, sehingga dispensasi dan yang lainnya, alhamdulillah pas periode berikutnya tahun 2024-2029 melalui pemilihan saya dipercaya lagi oleh anggota untuk menjadi ketua PUK yang ke-8. Saya Purwoto, Ketua PUK FSPMI PT Marsol Abadi Indonesia periode 2003-2006 mengucapkan Dirgahayu PUK SPL FSPMI PT Marsol ke-25 tahun. Semoga tetap eksis di dalam memperjuangkan kaum buruh. Dirgahayu FSPMI PT Marsol Abadi Indonesia, mudah-mudahan selalu jaya ke depan. Selamat ulang tahun yang ke-25 tahun PUK SPL FSPMI PT Marsol Abadi Indonesia. Semoga semakin jaya, semakin hebat, semakin kuat, dan semakin bisa berkontribusi ke organisasi kita. Jaya PUK PT Marsol Abadi Indonesia. Selamat hari jadi PUK SPL SPMI PT Marsol yang ke-25. Semoga dengan bertambahnya usia PUK SPL SPMI PT Marsol bertambah dewasa, bertambah semangat memperjuangkan hak-hak pekerja, terutama anggotanya yang ada di PT Marsol. Harapan saya bukan hanya untuk PUK, tetapi juga kepada pengurus dan anggota lebih sinergi, lebih bekerja sama, karena kedepannya kita menghadapi perubahan-perubahan dan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Jaya PUK Marsol, berjuang selalu. Semoga teman-teman amanah dalam menjalankan tugas organisasi dan memperjuangkan hak-hak anggota, kesejahteraan anggota dan keluarganya.